Hello, folks. This is your boy Al, And this is the cutest one, Billy. and this is SR Talk. Oke, ini sepertinya kita hari ini tuh luar biasa ya. Kenapa tuh, Dik? Spesial karena kita di sini akan membahas hal yang spesial juga. Ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang learning English is fun with Wiwin and Agna. Jadi di sini kita membahas bahasa Inggris ke bahasa Inggrisan tapi dengan metode yang sangat seru. Tentunya dengan narasumber yang hebat ini. boleh dong dikenalin dulu ke audiens kita. Okay, hello. My name is Wiwin, and I'm from PBI 4A. And then, I'm Zaki Anugrah and I'm from PBI 4A. Welcome to SR Talk, Anna and Wiwin. Mungkin kali ini kita campur-campur ya ngomongnya. Campur aja. Santai aja. Santai aja. Kita pengen ngulik mahasiswa PBI mahasiswa PBI 4A ini dalam ketertarikannya berbahasa Inggris, betul? Iya, betul, sangat betul. Nah, jadi the first question would be, apa sih yang bikin kalian tertarik masuk ke PBI? ke jurusan bahasa Inggris. Betul. Okay. For me personally, because it's my passion since I was a kid. Dari kecil aku belajar bahasa Inggris. Dan dibandingkan pelajaran lain, aku tuh lebih mahir bahasa Inggris. Kalau misalnya MTK Fisika aku gak bisa, makanya aku milih ini sebagai alternatif. Dan dari umur berapa nih Teh Wiwin? Tertarik ke bahasa Inggris? Tertarik itu dari kelas 8 semenjak disorot sama guru bahasa Inggris, katanya wah ini jago nih, ada potensial. Akhirnya aku belajar bahasa Inggris di rumah, nggak cuma di sekolah gitu. Ya, berarti waktu SD itu belum cukup interest ya ke bahasa Inggris? Sama sekali nggak, bahkan SD itu gak bisa bedain mana she, he, it. Aku nggak tahu, iya. Nggak, sama sekali gak bisa, sampai akhirnya sadar bahwa kelas 8 tuh ada apa sih dorongan dari guru. Iya. Boleh mungkin dari Bapak Ana? Kalau dari saya, mungkin kenapa minat ke bahasa Inggris sekarang ya, masuk ke pendidikan bahasa Inggris karena dari sekolah gitu ya. Saya juga di sini minat gitu ke dalam bahasa Inggrisan. Mungkin sama dari kecil, tapi mungkin kalau saya itu bisa bahasa Inggris, nggak mungkin kalau bisa sedikit-sedikitnya. Mungkin teman-teman pernah merasakannya, saya bisa itu di video game gitu. Jadi karena saya dari kecil sering main video game gitu kan, dan di video game itu kan kebanyakannya pakai bahasa Inggris. Karena mungkin saya sering lihat itu, jadi ada ketertarikan bagi saya gitu kan. Ini apa gitu kan, dalam artinya apa gitu. Dan di situ mungkin saya mengerti bahwa yang misalnya kayak yes no aja gitu kan ya. Itu kan mungkin suatu pembelajaran bagi saya gitu kan ya. Yes itu kan iya, no atau tidak. Nah, mungkin dari situ aja saya itu bisa paham gitu maksudnya apa, dan sampai sekarang minatannya bahasa Inggris tuh masih ada sampai gitu. Jadi ikut pendidikan bahasa Inggris itu untuk mendalami video game? Bukan, jadi maksudnya gini. Jadi mungkin saya tuh ada minatnya bahasa Inggris dulu itu dari video game. Dan kenapa sekarang saya masuk ke pendidikan bahasa Inggris? Karena saya ingin lebih mendalami lagi gitu, lebih ingin mempelajari gitu kan bahasa Inggrisnya tuh apa saja sih gitu kan. Karena kan mungkin di sekolah kan hanya dasarnya saja gitu kan. Tapi mungkin pas saya masuk sekarang di kampus itu banyak sekali gitu. Tapi untuk kalian berdua pernah nggak sih kayak kalian tuh ngulik sesuatu musik atau lagu? Soalnya kan kalau untuk era 80 sampai 90 itu Inggrisnya masih tahap-tahap internasional dan mudah gitu untuk dipahami. Iya, pernah banget. Menurut aku dengerin lagu tuh paling penting, karena dari lagu kan kita nggak dengerin tuh. Nah, selagi ngedengerin kita baca lirik, dan di lirik itu tuh kita bisa bukan cuma listening tapi juga reading, dan mungkin apa sih satu lagi, writing juga bisa ya, karena dilihat dari grammarnya. Dari situ pentingnya dari lagu sendiri itu, kalau terbiasa mendengarkan kita bakal terbiasa kan. Betul. Akhirnya punya ketertarikan, apalagi kalau punya idola dari apa sih penyanyi bahasa Inggris gitu. Contohnya kayak Teh Dini kan suka Taylor Swift sama Nicki. Nah, makanya sekarang pun minatnya ada gitu. Ya kan? Iya, Sekarang. Tapi yang membuat guru Teh Wiwin dulu waktu kelas 8 ya, nge-expose Teh Wiwin tuh menurut Teh Wiwin salah satunya apa? Apa yang membuat mereka mengeksplos Teh Wiwin? Oke, menurut aku karena guru bahasa Inggris itu pernah nanya ke aku apa terjemahan dari suatu kata, misalkan membungkus. Terus aku jawab bungkus itu wrap kan. Nah, terus di situ guru bahasa Inggris tuh nyuruh buat tepuk tangan, semua orang tepuk tangan gitu. Meskipun simple kan, aku belum tahu apa-apa. Dan dari situ kayak termotivasi gitu. Wah, ternyata apresiasi itu seenak ini loh dari sekitar tuh ternyata. Dan dari situ tuh aku mau ngebuktiin aku tuh bisa lebih dari cuma terjemahin gitu loh. Dan sampai sekarang gitu belajar bahasa Inggris jadiin hobi. Oke. Dari hal kecil.
Tapi dari situ berarti Teh Wiwin belajar sendiri tuh ngulik bahasa Inggris dari situ sendiri. Oh tidak. Ya, aku masih inget dulu sempet nulis 16 tenses dalam HPS sampai banyak banget, terus juga baca out loud gitu, speaking sampai 1 jam 2 jam gitu loh. Dan bacanya itu nggak diem kan, tapi diucapkan gitu, dibiasakan, makanya pronunciation-nya itu jadi fleksibel gitu, karena banyakin waktu baca bahasa Inggris gitu. Jadi udah mah cerdas terus rajin. Ya, kita mah apa? Enggak gitu. Cerdas sedikit rajin juga. Rajin juga enggak gitu. Bagus. Kalau dari Anda sendiri, apakah lagu juga mempengaruhi tentang mempelajari bahasa Inggris? Sangat terpengaruh gitu ya. Apalagi yang lagu-lagu zaman dulu gitu kan, yang mungkin Karena terbilang simpel juga kan ya? ya karena mungkin kan zaman dulu kan liriknya nggak seperti sekarang kan. Ya. Jadi masih dengan bahasa Inggris yang dulu. Jadi mungkin di situ juga kita bisa mengulik kan, ini maknanya apa gitu kan, maknanya apa. Karena kan yang mungkin kita diajarkan sekarang tuh dalam bahasa Inggrisnya yang zaman-zaman sekarang. Makanya menjadi suatu perbedaan kan, disitulah mungkin saya untuk mengulik apa sih ini tuh makna dari lagu ini tuh apa dan apa gitu. Dan terbaca juga di situ gitu. Oh, ternyata seperti ini. So guys, do you agree if I say learning English is first one extremely important is expand your pocket rather than tenses? Jadi menurut kamu vocabulary lebih penting daripada tenses? Ya, untuk orang-orang yang masih baru belajar bahasa Inggris. Menurut aku ya betul, vocabulary dulu hafalkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau udah tahu, kalian bisa ke tenses. Karena kalau tahu satu kata artinya tahu, ketika belajar tenses akhirnya wah nyambung juga nih kata-kata ini sama yang ini gitu. Nyambung ya daripada tenses dulu. Kalau nggak tahu kata ini artinya apa kan nggak tahu juga. Betul. Maknanya kan. Jadi harus vocabulary dulu. Minimal 10 lah sehari. Fair ya. Iya, dulu aku bahkan bikin wallpaper vocabulary sampai 100 vocabulary dulu. Sekarang udah enggak ya. Tapi masih ingat kan ya? Iya, masih ingat. Tuntutan tugas juga ya? Iya, tuntut tugas. Tapi belum tentu, misalkan nih, kalian tulis vocabulary di wallpaper, bukan berarti bakal ingat selamanya, gak Betul. bakal. Tapi kalian pasti recognize lah ini kata artinya apa gitu, meskipun gak bisa langsung di speakingnya, tapi inget lah setidaknya kalau baca koran misalnya, ini tahu artinya apa gitu. Oke. Tapi kan dalam bahasa Inggris itu ada core skill itu 4 ya, kalau nggak salah. Ada apa? Speaking, listening, writing, and reading. Nah, Teh Wiwin kan dulu otodidak nih kan ngulik sendiri. Gimana sih cara supaya kita belajar pemula itu supaya misalkan dalam 1 hari nih supaya tergiling semua itu gimana sih gitu? Jadi biar keempat elemennya tergiling gitu. Tapi konsisten gitu belajarnya dalam sehari nggak bosen gitu gimana? Ya, menurut aku itu bertahap ya. Dari awal kan income skill dulu nih, dari reading sama listening nih. Listeningnya kita dengerin musik atau hiburan, sementara readingnya kita baca-baca gitu. Nah itu tuh masukkan ke dalam otak, listening kan outcome gitu. Terus kalau mau ke outcome skill kayak speaking sama writing, itu tuh sebenarnya ke tahap selanjutnya. Kayak misalkan kalian udah belajar bahasa Inggris, grammar, tenses lain-lain, itu tuh fokus ke listening sama reading kan. Nah kalau misalnya udah belajar 2 tahun, 3 tahun, baru fokus ke writing sama speaking gitu. Itu cara aku sih. Kalau dari Bapak Ahmad? Kalau dari saya kan, dari pokoknya kita sebelum mempelajari 4 itu, kita harus tahu dulu kan yang tadi vocabulary gitu kan. Makanya jadi pokoknya kalau menurut saya gitu kan, the vocabulary is important gitu kan between tenses. Jadi sebelum kita tenses pasti kita harus tahu dulu vocabulary itu kan, kata-kata itu. Makanya setelah kita tahu gitu kan dari vocabulary itu, nah selanjutnya kita bisa mempelajari 4 itu kan, speaking, reading, writing, sama listening kan. Mungkin kalau yang bisa dari listening gitu kan, dari dengerin musik aja kan di situ sebenarnya kita bisa gitu kan di situ aja mendengarkan lirik-lirik yang berbahasa Inggris gitu kan. Mungkin kalau dari writing kita ya tutorial atau gimana gitu kan ya, mungkin kita menulis bahasa Inggris gitu kan dari A sampai Z gitu kan, abjad, atau enggak kalau reading kita membaca kan, kita biasakan juga membaca bahasa Inggris gitu kan. Walaupun kita dulu membacanya hanya bahasa Indonesia, kita biasakan saja gitu membaca bahasa Inggris. Dan speaking kita dari reading itu sebetulnya kita juga bisa sambil speaking, karena di situ juga mengeluarkan intonasi kan. Karena kan bahasa Inggris kan nggak cuma tol lurus bahasanya gitu kan, pasti menggunakan nada gitu. Nah di situ juga bisa mempelajari 4 itu di situ. Atau mungkin kalau dari aku sendiri lebih ke senang ini ya, nonton film, karena udah cakup semuanya. Dari listening,
dari readingnya kalau pakai subtitlenya pakai bahasa Inggris. Kalau Dini? Aku sih lebih ke musik ya. Oh, musik. Aku suka musik, I love musik. Berarti sisanya tentang kurios kamu. Ya. Iya. Aku film gak terlalu sih jujur, tapi aku musik oke. Mantap. Dari situ aku mulai belajar sih. Nah, aku suka musik bahasa Inggris itu dari SD sih. Aku mulai ngulik bahasa Inggris dari musik itu dari SD. Dan kebetulan sama ya, makanya Dini ya lebih suka ke musik sebetulnya saya juga. Apa nih Ben? Random sih, apa aja masuk. Apa aja? The Beatles? Masuk. Gini, kan pasti belajar itu pasti ada metodenya dong ya. Setiap misalkan reading ada metode tertentu, speaking metode tertentu, awal mulainya gimana. Teh Wiwin sendiri nih, cara belajar masing-masing reading itu belajarnya Teh Wiwin gimana dulu nih, gitu, dari tahap awal, tahap 1, tahap 2, tahap 3 apa dulu, terus speaking apa dulu, dan yang lainnya gimana? Oke, first of all ini bakal panjang kan, ada 4 elemen. Tapi menurut aku nih, Atau mungkin kita bagi aja Win untuk speaking sama apa ya yang enak untuk visual. well, speaking dulu lah ya. Boleh. Sisanya kita ganti-gantian aja. Oke, menurut aku buat speaking ya kuncinya percaya diri dan harus praktis tiap hari gitu. Contohnya aku sekarang nih, kalau misalnya kalian udah bisa membaca sama mendengarkan dalam bahasa Inggris itu, kalian gak bakal hilang skillnya, malah berkembang ke menulis sama berbicara itu. Nah, kalau buat aku bicara itu lebih ke kayak apa sih? Praktis. Contohnya kalau gak punya teman luar negeri nih, kita ngomong sama ChatGPT misalkan nih. ChatGPT ada speech-nya tuh, ada feedback-nya, feedback talk dan lain-lain. Dan kalau misalnya kita gak punya partner langsung buat bicara langsung gitu, kita sebenarnya bisa ngomong di depan cermin. Itu kalau misalnya kalian gak punya siapa-siapa, gak punya kuota gitu. Tapi kalau misalnya buat yang masuk akal, yang punya logika, itu ChatGPT rekomendasi sih. Oke. Tapi pernah nggak sih Win waktu semasa beginner lah ya dikatakannya, kayak kita tuh bagaimana sih caranya ngatasin kalau kita mau ngomong tapi buat gak mikir lama gitu. Oh, biar dalam bahasa Inggris. gak banyak berhentinya, gak Iya. banyak pause-nya gitu. Kayak kita tahu mau ngomong sesuatu tapi kepikirnya lama gitu. Ya, I know the struggle. Iya. Tahu struggle-nya. Sampai bertahun-tahun aku tuh banyak nggak lancar lah ya ngomongnya. Cuma bisa listening, reading sama writing kan. Terus kalau speaking menurut aku kayak kita tuh dengan reading out loud kayak tadi, reading out loud berjam-jam, kita tuh biasakan banyak bacaan bahasa Inggris karena nanti kalau misalnya kita mikir nih, kayak gak secara gak langsung kalau membaca itu memasukkan vocabulary ke dalam otak. Oke. Jadi kalau misalnya kita speaking, akhirnya kayak wah kayaknya aku tahu deh kata yang harus dikeluarin gitu. Nah, right away you will know what you want to say in front of the camera misalnya kayak gitu. Jadi tanpa mikir dulu karena udah disetor sering sama kata-kata vocabulary gitu akhirnya flowing aja gitu. Iya. Atau bisa gini juga ya, misalkan reading nih, kita nemu kata yang gak ngerti misalkan. Interest itu apa ya? Misalkan kita cari tuh di kamus, interest itu ternyata menarik atau tertarik gitu ya. Dari situ kita buatlah langsung contoh kalimatnya, terus kita peragain langsung speakingnya gitu. Ya, bisa. Okay. Bahkan kayak flashcard bisa tuh ditulis di kartu potongan gitu kan. Nah, terus dihafalin gitu sebanyak-banyaknya. Akhirnya bisa itu karena terbiasa bukan karena bakat sebenarnya. Mungkin dari Mbak Agna mau apa nih? Ada reading, writing? Listening aja kali ya. Boleh. Berarti pertanyaannya bagaimana cara tahap pertama atau awal Bapak Agna dalam recognize someone when he speak? Kalau dari listening menurut saya mah kita dengarkan percakapan orang berbahasa Inggris aja nih. Tapi yang simpel aja gitu, yang mudah-mudah aja. Karena kan yang mudah dulu gitu kan, jangan langsung ke yang tinggi. Kita terbiasa dulu dengan hal-hal yang biasa aja gitu nih, yang ngobrolnya mungkin biasa aja. Dan dari situ karena dari keterbiasaan gitu kan, dari mendengarkan, kita cobalah ke level-level yang tinggi. Pokoknya per level aja gitu lah. Jadi ada yang mudah, sedang, dan yang agak susah gitu. Nah, kita coba dulu dari yang mudah. Saya ada yang mudah nih, udah terbiasa nih gitu mendengarkannya. Kita coba nih ke yang level sedang gitu kan, yang mungkin percakapannya udah lebih keluasan gitu. Coba di situ gitu kan, mungkin emang pembiasaan gitu kan, dan sudah terbiasa di situ, kita coba ke yang lebih susah. Yang lebih susah di sini mungkin percakapannya itu lebih kompleks gitu ya. Jadi nggak hanya terbata-bata hanya apa gitu. Jadi benar-benar kompleks. Nah, di situ kalau kita udah terbiasa dan sering mengikuti alurnya, dan disitulah mungkin ya titiknya. Agna ngegunain akses apa? YouTube atau apa?
Kalau saya Biasanya. pribadi Atau mungkin orang-orang yang seneng musik suka dengan podcast ya? iya. Mungkin kalau saya pribadi mah langsung di platform YouTube kali ya. Gitu. Jadi kan pasti kalau di YouTube itu banyak ya belajar apa Ya, speaking atau listening kita Ya, mulai banyak. dari yang apa beginner terus naik lagi ke beginner, atas medium, hard gitu lengkap, kan. medium Ya, lengkap. banyak kan gitu. Dari situ berarti ada Ya di situ. bisa dicontoh. Berarti yang tersisa cuman reading sama writing. Oke, Win, what do you pick? I think I choose writing. Okay. Since it's outcome skill. Tadi kan outcome skill speaking juga kan. Nah, kalau buat writing itu menurut aku kan kita nulis nih kayak speaking our mind out into the paper kan. Oke. Nulis. Nah, kalian tuh kadang bingung harus nulis apa ya, I am titik-titik apa gitu. Kadang bingung kan gitu. Nah, kuncinya satu lagi tadi kombinasi sama listening dan reading tadi. Karena itu tuh nyambung banget buat skill writing juga. Nah, kalau misalnya nggak bisa yang kompleks, kalian yang simple dulu deh kayak bikin jurnal harian kalian gitu sehari-hari misalkan I am sleeping so well today, I eat something so delicious and all yang simple-simple gitulah. Terus kalau misalnya kalian belajar vocabulary 10 vocabulary yang baru, kalian tulislah di kertas di jurnal gitu. Pakai kalimat, misalnya kalimat baru kamu belajar kata sophisticated. Nah, sophisticated itu mewah. Misalkan I buy one sophisticated bag. Nah, ada kata sophisticatednya. Kalau ditulis di kertas kan, wah inget ternyata nyambung juga nih sophisticated itu artinya mewah gitu. Akhirnya kamu inget juga kan. Kalau misalnya ditulis ke jurnal atau misalnya ke catatan gitu. Nah, itulah salah satu latihan writing sih kayak gitu. Atau misalnya writing itu kayak ada kan AI kayak karakter AI atau misalnya apapun itu tuh. Kan kita tuh ngetik ya. Otomatis itu juga bisa melatih writing kita. Karena kan keyboard itu ada auto speech gitu kan. Otomatis gitu kalau misalnya tipu bisa dibenerin kan. Akhirnya kalian terlatih juga lewat main sama AI gitu. Oke. Berarti the last reading. Mungkin teman-teman kalau tahu platform Duolingo ya, Oke. Gitu ya, platform Duolingo. Tadi situ kan ada yang buat reading gitu kan. Tadi yang cuman yang level easy gitu kan. Nah, di situ kita awalnya coba di situ untuk reading gitu kan. Kita sedikit-sedikit membaca paling per tensis satu tensis doang atau gimana. Yang penting kita konsisten aja gitu. Jadi misalnya seminggu kita setensis atau 2 tensis doang. Jadi nggak perlu sampai satu paragraf atau apa. Kita coba dulu 1 tensis di situ. Setelah kita terbiasa dengan 1 tensis, 2 tensis atau segala macam, nah kita cobalah setengah halaman buku. Dan di situ kalau misalnya setengah halaman sudah terbiasa, kita coba 1 halaman. Jadi pokoknya kita jangan langsung dobrak semua, kita coba pelan-pelan. Bertahap intinya ya. Intinya bertahap aja. Oke. Jadi Bagus ya? Bagus. Tapi ada nih satu pertanyaan yang mencakup semuanya nih. Supaya kita bisa bahasa Inggris tuh kuncinya rajin kan? Rajin. Apa yang membuat gimana ya? Apa yang membuat Tewin rajin gitu? Selain suka apa yang membuat Tewin rajin belajar bahasa Inggris gitu supaya termotivasi? Karena kan kalau misalkan kurang motivasi gitu ya pasti kurang belajar bahasa Inggris. Kalau Tewin gimana nih caranya? Or maybe you are curiosity. Apa yang bikin aku bertahan bertahun-tahun gitu belajar bahasa Inggris? Menurut aku bukan karena suka, tapi juga karena itu tuh satu-satunya pelajaran yang aku suka dan satu-satunya harapan gitu dibanding sama pelajaran lain kayak MTK fisikal yang lain kan. Jadi ranah bahasa tuh kayak emang ranah aku gitu yang harus difokusin, nggak ada usah loncat-loncat ke yang lainnya karena itu salah satu yang harus difokusin. Makanya bukan cuma Inggris, aku juga belajar beberapa bahasa lainnya gitu. Jepang juga ya Tewin? Ya, a little bit, mungkin Korea, Prancis, dan kalau yang lainnya itu kayak pengalaman belajar aja, jadi belum tentu bisa. Dulu pas masa orientasi jurusan, Win karena jadi senator juga. Presentator juga. Oh iya. Iya kan? Iya benar lupa. Di situ Win pernah ngomongin tentang kalau kamu ability, kalau kamu membaca lebih banyak atau siapa? Oke, maksudnya kalau membaca lebih banyak, Kalau kita fokusnya itu ya speaking. Nah itu, berarti sama. Iya, jadi ya sama aja gitu misalnya dari income dulu, jadi reading, listening, fokus ke situ. Kalau udah bisa, itu tuh skill gak bakal hilang. Jadi kita setelah bisa itu langsung ke speaking sama writing, tapi pelan-pelan aja kayak tadi itu vocabulary 10 dulu baru tulis atau diucapkan gitu biasakan kayak gitu sih. Jadi pasangannya apa? Reading sama? Menurut aku kombinasi dua-duanya sih. Jadi Atau kita jabarin dulu when you
Kalau kamu membaca lebih sering, Oke, kalau aku baca lebih sering itu speakingnya lebih bagus. Hah? Kalau listening lebih sering ya writingnya lebih bagus. oke. Itulah kata kunci untuk hari ini dari belajar bahasa Inggris. Satu lagi, Oke. pesan untuk yang mau belajar bahasa Inggris atau yang sudah memulai tapi agak menyerah nih, udah mulai menyerah, apa pesannya? Ya, kedua menurut aku kalau mau belajar ya harus konsisten. Contohnya belajar bahasa itu kayak pisau nih, pisau ya contohnya. Kalau misalnya kalian asah terus itu bakal tajam kan. Tapi kalau didiamin itu kalian itu pisaunya bakal tumpul. Oke. Jadi belajar bahasa itu kayak sesuatu yang harus dimasukkan ke kehidupan sehari-hari kayak hobi gitu loh. Bukan sesuatu hal yang sekali-kali dilakukan. Karena ya itu tuh a part of our life gitu, jadi harus ada di kehidupan kita, bagian dari kehidupan kita, bukan cuma suatu hal yang bisa enggak lagi kayak gitu, tapi tiap hari, tiap jam, tiap menit kalau bisa. Oke. Boleh? Kalau dari saya pesannya ikuti hobi kalian. Karena Cari suara lo. ikuti hobi kalian, ikuti secara bertahap, jangan terlalu rusuh. Intinya dari hobi itu kita bisa belajar. Oke. Mungkin ini lebih ke pertanyaan personal. So guys, what do you going to be in the future? Wow, I think I have one dream. I want to be a receptionist abroad in the future, maybe. Receptionist. Yeah, Okay. receptionist, because receptionist is like working but with nobody energy, but like speaking energy like that, and I don't need to work hard and I just speaking just like I like today. Like yeah, it's gonna be an easy job for me because I will deal with the computer and only speaking in English. Resepsionis in I think Australia. Australia berarti luar negeri, beda resepsionis luar negeri. Atau mungkin dari kayak maskapai. Ya ikut di Ya. yang apa sih ranahnya internasional, ada Englishnya kayak gitu lah, Oke. biar kepake gitu loh. Wow, Juga. that's great. Ya. Agama? Mungkin satu aja. Boleh. Emang satu Ya, cita-cita satu aja. untuk kedepannya ya, untuk masa depan aku paling I wanna English education teacher. Teacher berarti. Ini Bapak Guru ya. Kerjaan yang oh ya, mulia sekali sekali. beliau. Iya. Oke, mungkin udah. Segitu aja ya untuk episode kali ini. Dan kita juga sehari ini belajar banyak banget dari speaking, writing. Reading, listening. Ya, Banyak yang kita dapetin ya hari ini. betul. Karena memang anak-anak PBI juara sekali ya dalam educate someone. Pokoknya kalau mau berkembang terus pantau S1. Maybe I wanna some advice from you guys. Advice Can I? from me for you. For all audience as a talk Advice in out there. Or maybe maba ya. Oke, sarannya ya kalau misalin udah yakin sama Jangan jurusan. kalian bersalah jurusan. Iya biar gak salah jurusan. Jadi sebelum masuk bahasa Inggris tuh mikir dulu, inikah yang aku mau gitu. Kalau misalnya udah fix, ya udah go for it gitu. Tapi jangan setengah-setengah gitu. Jadi harus Oke. kayak put yourself into it. Jadi Finish what you start, oke? Iya, jangan sampai berhenti di tengah jalan. Misalnya, aku bosan, kayaknya nggak suka deh. Nanti skripsinya susah atau apa-apa gitu. Ya kalau misalnya pilihannya itu berarti udah fokus ke situ, gak usah fokus ke yang lain. Soalnya dulu aku juga waktu SMA tuh nggak fokus ke fisika atau MTK kimia gitu. Nilai-nilainya tuh kecil semua kan, tapi fokusnya ke satu bahasa itu, bahasa Inggris doang, bahkan Sunda pun nggak berdalami gitu. Jangan mati dulu sebelum berperang. Iya. Boleh? Yakin ya, you can do it. Trust me. Coba. Oke, mungkin ini udah di penghujung acara. Ini Waktu juga udah menunjukkan. kita untuk berpisah. Iya. Oke, mungkin kita mesti pamit undur diri. So Thank you so much for your nice attention, guys. we must head out right now. So selamat apa ya? Sampai jumpa di S1 berikutnya. Bye bye. Bye.